Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, sekarang kita telah memasuki ataupun mungkin ya semua sudah menjalankan puasa di bulan Ramadan. Bisa dikatakan ini masih awal ya, awal memasuki bulan suci Ramadan ya. Kali ini ratingan saya ya bisa dikatakan memasuki awal bulan suci Ramadan ataupun memasuki awal kita berpuasa Ramadan. Saya akan memberikan suatu tema, yaitu kenyataan apakah ya yang akan tersampaikan pada kalian. Sekali lagi ya, kenyataan apakah yang akan tersampaikan kepada kalian. Itu ya sebagai temanya. Yang jelas ketika saya mengatakan kenyataan apakah yang akan tersampaikan sama kalian, yaitu pastinya akan ada kabar-kabar mengejutkan. Entah itu akan ada kabar baik ataupun kabar buruk, ya tentunya kita harus menerima sobat ya. Nah, kan kira-kira seperti itu. Ketika kita mau menerima baik ataupun buruk, yaitu semua pasti akan ada hidayahnya. Bukan berarti yang buruk tidak ada hidayahnya ya. Saya yakin ya, apapun yang sudah diberikan sama Sang Maha Kuasa itu pasti akan ada suatu hidayah di balik itu semua. Iya, kali ini istilahnya tuh berlaku ya per tanggal 24 ya, terus sampai 25, sampai batas waktu 26, bisa dikatakan hari Jumat ya, terus hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Kira-kira seperti itu sobat ya. Iya, yang kedua bisa dikatakan tetap ya, apapun uploadan terbaru saya, ratingan terbaru saya tetap bersifat prediksi, tetap bersifat terawang ya, tidak kalah pentingnya juga bersifat general reading. Sering saya mengatakan ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, ya jangan bersedih, karena ini kan tarikannya mengacak, meluas, saya tidak tahu nama kalian. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Nah, ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban ya silakan konsul secara pribadi ataupun konsul secara privat. Karena dengan demikian saya bisa mengetahui nama dan data kalian, sehingga saya bisa menembak tepat sasaran dan kalian akan mendapatkan suatu kepastian dalam jawaban. Itu ya kira-kira yang saya sampaikan ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Pisces, artinya zodiak Pisces akan kita tarik, akan kita bacakan. Alhamdulillah saya sudah bisa menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk Aspana Pisces dulu ya. Di kartu pertama ada Ace of Cup. Ini bagus ya, tangan keluar dari awan memegang cup, sama itu ada suatu merpati ya, ada burung merpati mau masuk. Dikonfirmasi sama kartu The Sun. Ini ada anak kecil ya naik kuda disambut dengan kehangatan matahari, konfirmnya. Kalau saya tangkap energi Pisces tentang seputar asmara, kelihatannya Pisces sedang adanya suatu harapan yang akan tersampaikan ya, akan istilahnya itu akan datang suatu harapan yang mungkin selama ini kalian impikan ya. Mungkin akan lebih bahagia lagi, akan damai lagi, mungkin yang kandas akan balikan lagi. Kira-kira seperti itu, karena jelas di sini kartu Ace of Cup artinya kartu keberuntungan
tentang asmara, karena ini membahas asmara, yaitu saya tarik kartu keberuntungan tentang asmara. Jadi apa yang sudah kalian harapkan, yang kalian impikan selama ini kelihatannya akan terrealisasikan, akan bisa sampai kepada kalian ya. Apalagi kalian akan kartu konfliknya bagus, adanya desan. Ini kalau saya tangkap energi desan ini melambangkan nanti kalian akan ada suatu perkembangan yang dimana mungkin akan lebih damai lagi, lebih harmonis lagi. Intinya baguslah kalau seputar asmara ini, Pisces ini kelihatannya di 3 hari ke depan tidak diragukan lagi ya. Yang jelas di sini adanya suatu kebahagiaan, adanya suatu kesenangan, adanya suatu keharmonisan yang luar biasa di sini ya Pisces ya. Ini bagus ya. Ini juga terindikasi tentang adanya suatu tentang adanya suatu keuangan, mungkin akan ketercukupan di sini ya. Bagus ya untuk Pisces ya, selain asmara ya. Kita lihat untuk masalah pekerjaan. Di sini ada 5 cup, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri ya, sama seorang yang lagi bersedih. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Wands, tangan keluar dari awan memegang tongkat, itu tongkatnya ada daun. Ini kalau saya tangkap seputar pekerjaannya, saya rasa di sini Pisces sedang dihantam sebuah masalah. Mungkin Pisces sendiri tidak menyadari, seakan-akan masalah itu datang dengan tiba-tiba, datang secara dadakan. Nah, di sini Pisces mengalami sebuah kekecewaan ya, mungkin yang selama ini tersusun rapi ya, sudah kalian kadang-kadang mungkin ya, sudah kalian kontrol, tiba-tiba di sini kalian dihantam masalah. Di sini akhirnya kalian mengalami suatu kekecewaan, mungkin sedikit lagi kalian akan mendapatkan suatu keberuntungan, mungkin pencapaian target, pencapaian kesuksesan sedikit lagi. Cuman di sini dihantam masalah. Jadi bisa dikatakan akhirnya semerawut semua gitu loh. Akhirnya di sini kalian mengalami sebuah kekecewaan, mengalami sebuah kesedihan. Cuman di sini disarankan jangan terlalu bersedih berlama-lama, tetap kalian harus bangkit lagi untuk bisa mencarikan solusi ketika kalian dihantam masalah. Karena kalian di sini masih diberi 2 kesempatan, bahkan lebih ya. Karena terindikasi 2 cup artinya kalian masih diberi 2 kesempatan. Intinya seperti itu ya, bukan 2, cuman beberapa kesempatan lah, ini seperti itu ya. Terus di sini dikonfirmasi sama kartu Ace of Wands. Nah, di sini jelas ya, saya tadi mengatakan kalian harus bangkit ya, gitu loh. Cuman di sini disarankan ketika apapun yang sudah menghantam kalian, adanya suatu kegagalan, pencapaian target ya, pencapaian kesuksesan, di sini kalian harus harus menggunakan pemikiran kalian, harus menggunakan kecerdasan kalian, harus menggunakan kekreatifan kalian lagi agar bisa tercapai lagi apa yang sedang kalian harapkan. Tentang adanya suatu kegagalan jangan dipikir lama-lama, tetap bangkit ya, tetap kalian harus bisa memutar otak untuk bisa mencari solusi, dan itu kelihatannya akan berhasil ya, akan berhasil, istilahnya itu akan berhasil berdiri lagi, akan berhasil sukses lagi, akan berhasil untuk mencapai target-target lagi yang selama ini kalian inginkan. Ini ya. Jadi jelas ya, saya rasa sudah bisa kalian pahami, ketika kalian dihantam masalah, kalian harus cepat bertindak, gunakan pemikiran kalian untuk bisa mencari solusi, dan itu akan berhasil. Di sini melambangkan adanya suatu keberhasilan ya, tentang adanya suatu pemikiran di sini. Kita lihat keuangan. Di sini ada The Devil. Oh, ini tumben ya, ini pertaburan The Devil ya. Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ya. Ini tadi sebelum Pisces ya, beberapa zodiak sudah terindikasi adanya The Devil juga ya. Ada yang kena di asmara, di pekerjaan. Ini Pisces di keuangan ini ya. Luar biasa ya. Terus di sini dikonfirmasi sama 9 Pentacles. Ada wanita dikelilingi 9 koin, terus 1 burung hinggap di tangan. Ini kalau saya tangkap energi dari Pisces ini ya, sebetulnya Pisces ini bagus ya. Istilahnya itu banyak kerezekian, banyak hoki yang menghantam kalian. Cuma di sini ada orang toksik yang luar biasa, yang iri sama Pisces, yang mungkin jengkel sama Pisces, ya mungkin iri, dan jengkelnya itu ya tanpa alasan gitu. Ya bisa saja iri tanpa sebab lah, iri tanpa alasan. Jadi tidak mau orang tersebut melihat kalian itu bisa lancar secara keuangan ya, bisa senang-senang, bisa bahagia secara keuangan, bisa tercukupi secara keuangan. Orang ini tidak istilahnya itu tidak mau kalian seperti itu. Nah, gitu. Jadi dia berusaha untuk mengirimkan energi black magic ya, penutupan aura, sehingga kalian mendapatkan banyak hambatan, banyak sendatan. Jadi tadi mungkin bisa saja pengaruh di faktor pekerjaan, karena saya tadi mengatakan tiba-tiba menghantam kalian. Bisa saja ini ya. Jadi kalian tertembak di masalah keuangan, bisa saja larinya di pekerjaan. Sama juga ketika kalian tertembak di pekerjaan, bisa juga larinya di masalah keuangan ya. Jadi harap waspada, kalau bisa harap di netral ya untuk Pisces ya, karena kartu utama kalian terbaca adanya suatu The Devil, artinya adanya suatu penutupan aura yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang iri sama kalian. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 koin. Tadi saya menangkap ya, sebetulnya Pisces ini dihantam kehokian, dihantam kerezekian ya. Bisa saja seperti itu di 3 hari ke depan. Entah kenapa di sini tiba-tiba ada suatu kegagalan ya.
adanya suatu kegagalan. Bisa saja mungkin, apa ya, mungkin keberuntungan ataupun kebaikan sudah di depan mata, tinggal mengambil saja, ini sudah kandas, sudah luput, tidak bisa kalian ambil. Itu tadi karena adanya suatu the devil. Padahal di sini menggambarkan adanya suatu 9 pentakles. Artinya gini ya, ketika kalian memperjuangkan pekerjaan mungkin ya, memperjuangkan istilahnya itu agar mendapatkan suatu pemasukan. Di sini kelihatannya kalian sudah memperjuangkan itu dan kalian berpikir itu akan berhasil, pasti akan mengena, pasti saya akan berhasil mendapatkan keuangan. Nah, tiba-tiba adanya suatu the devil di sini terhalang gitu. Jadi mungkin di sini ya apa ya istilahnya itu mau tidak mau ya mungkin ada rasa kecewa di sini ya. Jadi 9 pentakles ini tidak apa ya tidak jadi hadir sama kalian gitu ya. Jadi di sini kelihatannya hanya sebatas masih menanam lah, masih menunggu hasil hasil menuai. Sebetulnya ini kalian sudah menuai hasilnya, cuman itu tadi terpending. Jadi hasil hasil istilahnya itu hasil menuai ya, hasil memetik buahnya itu tuh terpending karena itu tadi adanya suatu energi-energi negatif yang menyetop itu semua. Ketika itu mungkin dinetralkan, itu kelihatannya kan bagus ya Pisces ya, gitu loh ya. Jadi kelihatannya akan bisa menuai hasil yang besar ini ya Pisces ya. Coba deh saya akan mencoba untuk mendeteksi ya. Oke. Ini untuk maaf untuk asmara di sini kelihatannya kan bagus ya. Semua Pisces kelihatannya akan terrealisasikan ya, akan tersampaikan suatu kebaikan dalam hubungan asmara kalian akan bisa lebih harmonis lagi, bisa bahagia lagi, yang ada konflik akan segera reda. Untuk di faktor pekerjaan di sini bisa dikatakan masih 50-50 ya, tergantung bagaimana kalian mengolah pemikiran kalian, menciptakan ide-ide bagaimana untuk mencari solusi. Ketika kalian mendapatkan solusi akan berhasil. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Saya menangkap di sini, apa ya, istilahnya itu 50% sih ya kalau saya menangkap di sini ya. Jadi yang 50% kelihatannya akan adanya suatu kegagalan. Cuman di sini tetap biarpun kalian terdeteksi 50% adanya tetap tetap adanya suatu kegagalan, kalian di sini harus tetap semangat berjuang. Gunakan terus pemikiran mungkin keberhasilan kalian masih, berproses. Itu yang 50%. Yang 50% lagi kelihatannya itu dengan cepat ketika kalian ada masalah menggunakan pemikiran kalian bagaimana untuk mencari solusi, kelihatannya akan dengan cepat akan bangkit lagi ini Pisces ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tergantung pemikiran kalian ya. Kalau untuk di keuangan di sini kelihatannya Pisces belum diuntungkan ya. Tadi saya mengatakan sebetulnya banyak kerezekian, banyak kehokian ya, bahkan kestabilan. Tetapi di sini, adanya suatu kiriman the devil sehingga membuat itu, apa ya, sebatas impian gitu loh ya, sebatas angan-angan dan itu kandas semua gitu loh. Sangat disayangkan ya Pisces ini, sebetulnya bagus ada hobi, cuman adanya suatu the devil yang membuat banyak hambatan, banyak halangan, yaitu tadi bisa diakibatkan apapun suatu permasalahan itu nanti, apa ya, bisa dikatakan kalian rasakan itu, dadakan datangnya gitu tanpa tidak disangka gitu loh ya. Kan ada tuh biasanya suatu masalah itu kita sudah, apa, sudah bisa menebak sedikit banyak biasanya, suatu masalah itu pasti akan bisa kita tebak, "Oh nanti saya akan begini begini." Nah di sini kalian serasa tidak ada suatu yang, apa, yang membuat kepekaan dalam hati kalian, seakan-akan tertutup. Nah itu yang saya maksud ya. Jadi seakan-akan suatu masalah itu, eee, tiba-tiba datang, dadakan datang dan, istilahnya itu, apa ya, bisa menghancurkan itu semua harapan kalian, gitu loh ya, karena adanya the devil. Sekali lagi untuk keuangan itu tadi, harap tetap dikontrol saja untuk masalah pengeluaran dan pemasukan karena di sini kelihatannya, kalian mendapatkan suatu hantaman yang luar biasa, kesulitan di sektor keuangan. Kalau bisa cepat dinetral cepat karena ini energi the devil ya. Tumben ya banyak zodiak yang, apa, yang bertaburan the devil ya. Iya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Apapun itu tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa, yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada lagi, lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang, menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya sampaikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah tak kunjung selesai, apalagi tidak bisa kalian logikakan, jangan dipaksa untuk kalian logikakan, tapi, istilahnya itu kuatkan secara intuisi, yaitu tadi, ya gunakan secara, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya, gitu loh ya. Karena ketika kita menghadapi suatu suatu masalah yang tak kasat mata, ya harus dilawan dengan suatu yang tak kasat mata juga, untuk bisa memperbaiki, ya.
Karena jelas kan nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah Sobat, ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendirinya. Oke Sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Tony Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.